Bupati Lumajang, Wakil Bupati Lumajang, pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Senin 16 Agustus 2021 dalam rangka mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun 2022 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPR Republik Indonesia tahun sidang 2021-2022. Bapak dan Ibu yang berbahagia, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada Bapak Haji Bukasan SPD MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati para Wakil Ketua, seluruh anggota Forkopimda, dan seluruh anggota Dewan dan Sekretaris Dewan, yang saya hormati para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian,
Direktur dan Camat se-Kabupaten Lumajang, serta para undangan rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh anggota Forkopimda, serta undangan yang telah hadir mengikuti dan mendengarkan rapat paripurna Dewan pada siang hari ini. Selanjutnya, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan pada hari ini Senin 16 Agustus 2021 pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat, saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, sebagaimana telah saya sampaikan pada rapat paripurna Dewan pagi tadi, sebagai rangkaian acara dari peringatan Hari Ulang Tahun RI yang ke-76 tahun 2021. Maka rapat paripurna Dewan pada siang hari ini dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama DPR RI tahun sidang 2021-2022 di Ruang Nusantara, Gedung MPR, DPR DPD RI. Untuk itu marilah kita ikuti dan kita dengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama DPR RI tahun sidang 2021-2022. Kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh anggota Forkopimda dan para asisten staf pimpinan Dewan dipersilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan untuk kemudian kembali ke tempat semula setelah pidato kenegaraan selesai. Kami persilakan kepada Bupati, Wakil Bupati beserta pimpinan dan undangan untuk menempati tempat yang telah disiapkan guna mendengarkan bersama pidato. Pemerintah melalui langkah extraordinary policy dan kebijakan counter-cyclical di sepanjang tahun 2020. DPR RI mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian kita sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, termaksud Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang masih dijalankan pemerintah hingga saat ini. Namun demikian, pemerintah agar terus melakukan berbagai perbaikan kinerja dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah, sebagaimana yang telah dibahas dan direkomendasikan dalam rapat-rapat komisi maupun AKD lainnya bersama pemerintah. Rakyat
semakin membutuhkan kehadiran kebijakan dan program pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan baik dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua pandemi COVID-19 masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini kita menghadapi gelombang kedua atau second wave serangan pandemi COVID-19 yang sebelumnya telah dialami oleh beberapa negara. DPR RI dapat mengapresiasi upaya pemerintah yang telah mengutamakan keselamatan hidup rakyat dengan menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat. Meskipun pemerintah harus mengantisipasi berbagai konsekuensi terhadap kondisi sosial dan ekonomi di balik kebijakan tersebut. Pada kuartal pertama dan kedua tahun 2021, sebenarnya aktivitas ekonomi kita sudah mulai bertumbuh. Ekonomi kita sudah berada pada trajektori atau lintasan pemulihan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar 0,74% year on year. Sedangkan pada kuartal kedua 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% year on year. Pada kuartal ketiga 2021 dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan kembali tertekan dengan adanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Trajektori lintasan pemulihan ekonomi 2021 tersebut dapat menjadi acuan dalam merancang dan menyusun antisipasi fiskal pada tahun anggaran 2022. Pengalaman dalam menjalankan APBN tahun anggaran 2021 yang harus merespon penanganan perkembangan pandemi COVID-19 dan mengakibatkan pemerintah melakukan berbagai refocusing program dan anggaran agar dapat diantisipasi pada APBN tahun anggaran 2022 yang akan datang, sehingga pemerintah dapat tetap efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan lainnya selain fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 terdapat optimisme pemulihan ekonomi global. Pada World Economic Outlook Juli tahun 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,9% atau naik 0,5 percentage point dibanding proyeksi April tahun 2021. Proyeksi ini tentunya akan bergantung pada kemampuan dunia mengendalikan wabah dan memastikan keberhasilan vaksinasi dalam mewujudkan kekebalan komunitas secara global. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi pandemi ini belum berakhir hingga tahun depan, setidaknya hingga pertengahan tahun 2022. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi pemulihan sosial dan ekonomi kita di tahun mendatang. Selain itu, risiko dan ketidakpastian yang juga masih akan tetap tinggi di tahun 2022 juga masih menjadi tantangan bagi ekonomi kita. Di antaranya adalah risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antar negara akibat perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi. Terdapat kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan negara maju lainnya sebagai implikasi dari pemulihan ekonominya yang lebih cepat akan menciptakan efek rambatan atau spillover effect terhadap volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global serta arus modal global. Termaksud di dalamnya adalah potensi resiko nilai tukar rupiah terhadap US dollar serta kenaikan harga minyak mentah dunia seiring dengan proses pemulihan ekonomi global. Berbagai dinamika dan tantangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, kapasitas dan ketahanan APBN tahun anggaran 2022 agar telah mengantisipasi ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kapasitas APBN
sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumsi. Dengan meningkatnya produksi tersebut juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bagaimana produksi dan barang dan jasa dapat berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19? Inilah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2020, kami ulangi, oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha. Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Di bidang perpajakan, pemerintah agar dapat menjalankan pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier efek yang kuat, melakukan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, melakukan penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha, serta melakukan penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini, ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat. Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pemerintah agar dapat melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif, peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan badan layanan umum, optimalisasi penerimaan dividen negara, penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi, serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mengelola pembiayaan defisit, pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portfolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian, serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang. Rasionalisasi belanja negara yang memiliki kualitas spending better ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier efek perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja spending better tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua kementerian dan lembaga. Pemerintah juga agar konsisten dalam menjaga kebijakan belanja pemerintah pusat di kementerian lembaga yang diarahkan pada reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur pelayanan dasar, subsidi tepat sasaran, dukungan pembangunan infrastruktur daerah, dan antisipasi mitigasi bencana. Alokasi program dan anggaran kementerian lembaga harus disiplin diarahkan pada kebijakan tersebut di atas dan telah menjadi komitmen pemerintah yang disampaikan pada saat Kem PPKF. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Selama kurun waktu 17 bulan berada dalam pandemi COVID-19,
serta hari-hari ke depan yang juga belum menunjukkan pandemi akan berakhir, telah membawa kesadaran kepada kita semua bahwa apabila aktivitas masyarakat terus terhenti, maka akan berdampak pada penurunan derajat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama, bergotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga aktivitas masyarakat di segala bidang dapat berjalan dan pemulihan secara bertahap dapat cepat terwujud. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja bersama dengan pemerintah, lembaga negara lainnya, seluruh komponen bangsa dalam menjalankan upaya terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pada kesempatan ini, DPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anak bangsa yang telah bergotong royong kerja bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, maupun rakyat pada umumnya yang telah membangun kekuatan nasional untuk melawan pandemi COVID-19. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangan. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan menyampaikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian. Namun, tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021 kita mampu tumbuh 7,07% year on year, dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% year on year. Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi (INA), dan sistem OSS berbasis risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan peningkatan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik. Diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural, serta memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia, asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan di tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%.
Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas yaitu 5,5%. Namun, harus tetap waspada karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan para ahli untuk terus mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko-risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US dollar. Dan suku bunga surat utang negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US dollar per barel. Lifting minyak, gas, dan bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan COVID-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan upaya pengendalian risiko, agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat terjaga. Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent, yang hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan sosial. Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil. Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk
mendorong pembiayaan yang fleksibel dan kehati-hatian melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap produk domestik bruto pada tahun 2023. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, pada tahun 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Karena itu, pemerintah menyampaikan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipat terhadap kondisi ketidakpastian. Hadirin yang saya muliakan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar 2.708,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.938,3 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 770,4 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 255,3 triliun rupiah atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, dan percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Untuk penanganan COVID-19, fokus pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu sampai hilir, dari pusat hingga ke daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan. Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 427,5 triliun rupiah
untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial di TKS dan mensinergikan dengan berbagai data terkait, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global, dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan dengan penekanan pada 3 hal. Peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset, terapan, dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program Merdeka Belajar. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan antara lain, mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan layanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan akan terus dilakukan. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat. Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun yang akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan penambahan belanja kesehatan prioritas, meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK fisik berbasis kontrak dan DAK non-fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian, lembaga, dan TKDD, serta memprioritaskan pembangunan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, serta mendukung sektor-sektor prioritas.
Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan. Penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran dana otsus menjadi 2,25% dari plafon dana alokasi umum nasional, disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola dana otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5 sampai dengan 6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 sampai dengan 9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan rasio Gini di kisaran 0,376 sampai dengan 0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 sampai dengan 73,46. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang saya hormati, untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal. Mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3% terhadap produk domestik bruto.
Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Disilahkan kepada Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang beserta seluruh undangan untuk kembali ke tempat semula. Persiapan penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, apabila kita simak dan cermati serta kita dengarkan bersama pidato Bapak Presiden yang baru lalu, nampak sekali bahwa pembangunan nasional mengalami berbagai kemajuan dan mengalami berbagai kendala, apalagi di saat Indonesia berjuang keras menghadapi pandemi COVID-19. Di samping itu, Bapak Presiden juga menyampaikan berbagai kebijakan pembangunan ke depan. Berbagai hal yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut akan kita jadikan acuan referensi bagi pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden bahwa berkaitan dengan penanganan pandemi COVID, konsentrasi pada 3 aspek. Yang pertama adalah menyelesaikan dampak dari COVID-19 itu sendiri secara ekonomi. Yang kedua, menyelesaikan vaksinasi. Yang ketiga, berkaitan dengan sosialisasi untuk selalu mengantisipasi agar prokes ini tetap dijalankan oleh kita semua dan masyarakat secara keseluruhan. Dari aspek pembangunan secara umum, Pak Presiden menyampaikan yang pertama adalah menyelesaikan infrastruktur dasar secara keseluruhan. Yang kedua, peningkatan penghasilan atau pendapatan daerah. Kalau di negara adalah pendapatan nasional, yang di situ tadi disampaikan adalah bisa diambilkan dari pajak dan penghasilan bukan pajak. Tapi ini adalah penting buat kita semuanya, termasuk yang ada di daerah Kabupaten Lumajang, agar menjadi perhatian kita untuk menyelesaikan masalah COVID ini secara bersama-sama. Akhirnya saya mengajak semua pihak
untuk membulatkan tekad, menyatukan langkah, menyamakan persepsi di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dengan bergotong royong guna mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Kata Bung Karno, karma nyobadikaraste mafalesu kadicana. Kerjakanlah tugasmu dengan rasa tanggung jawab, tanpa menghitung untung rugi, tanpa tanya apa nanti akibatnya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dirgahayu negeri Pancasila, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan demikian maka selesailah rapat paripurna Dewan pada hari ini. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin, para undangan yang telah hadir serta mengikuti dan mendengarkan jalannya rapat hingga selesai. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa terima kasih atas terselenggaranya rapat paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh petugas yang ditunjuk. Kepada petugas yang ditunjuk dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirnya dengan diiringi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang Senin 16 Agustus 2021. Atas perhatian Bapak dan Ibu disampaikan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.